Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Pass. Pemirsa, indeks harga saham gabungan tampil perkasa dengan ditutup menguat signifikan 1,43% di tengah sentimen negatif global yang masih membayangi. Penguatan IHSG ditopang sektor energi dan barang baku di tengah sentimen revisi tarif royalti minerba dan harga emas global yang kembali menembus level tertinggi sepanjang masa. Indeks harga saham gabungan atau IHSG tampil perkasa di perdagangan Selasa dengan ditutup menguat signifikan 1,43% di level 6.538,266 dan paling perkasa di benua Asia. Tiga indeks sektoral dengan penguatan terbesar diantaranya sektor energi melesat di 3,37%, sektor barang baku naik signifikan di 3,36%, sektor properti dan real estate menguat 1,83%. Sementara sektor teknologi turun paling dalam di 0,84%. Sektor barang konsumsi primer melemah 0,46%. IHSG tetap menguat ditopang sektor energi dan barang baku di tengah sentimen negatif global yang masih membayangi. Penguatan sektor energi ditopang emiten tambang diantaranya saham PT Indika Energi Tbk atau INDY menguat 24,89% di level Rp1.405 per saham dan sentuh auto reject atas atau arah. Selanjutnya saham PT Bumi Resources Tbk atau BUMI menguat 12% di level Rp112 per saham dan saham PT Adaro Andalan Indonesia Tbk atau AADI ditutup menguat 7,41% di level Rp7.250 per saham. Kenaikan tiga saham ini topang pemberlakuan revisi tarif royalti mulai 26 April 2025 dan diproyeksikan menguntungkan emiten yang memiliki izin usaha penambahan khusus atau IUPK yang memang dimiliki emiten INDY, BUMI, dan AADI. Sektor barang baku ikut jadi sektor penopang penguatan IHSG di tengah harga komoditas emas kembali mencetak rekor tertinggi di sepanjang masa dengan tembus level $3.500 Amerika per troy ounce. Saham PT Aman Mineral International Tbk atau AMMN ditutup menguat 6,77% di level Rp7.100 per saham. Saham PT Daas Bara Lestari Tbk atau DAAZ melesat 24,78% di level Rp4.250 per saham dan sentuh auto reject atas atau arah. Saham PT Aneka Tambang Tbk atau ANTM ditutup menguat 4,79% di level Rp2.190 per saham. Dan saham PT Merdeka Battery Materials Tbk atau MBMA ditutup melesat 11,72% di level Rp324 per saham. Dari global, pelaku pasar masih mencermati perkembangan tarif Donald Trump. Sementara dari dalam negeri, pelaku pasar nantikan rilis suku bunga Bank Indonesia Rabu hari ini di pertemuan April. Diperkirakan Bank Indonesia akan menahan BI rate di level 3,75% untuk menjaga nilai tukar rupiah. Dari berbagai sumber untuk ADX Channel. Baik, pemirsa, kami hadirkan juga informasi dari Market Spotlight. IHSG menguat 1,43% ke 6.538 paling kuat di Asia. Kemudian tarif royalti batubara diubah, Indi menguat 28,4% ke 1.405. Sektor energi dan bahan baku menjadi penopang IHSG, keduanya menguat 3,3%. Pemirsa, kami hadirkan juga informasi dari agenda ekonomi Indonesia. Dari Indonesia akan ada keputusan suku bunga hari ini. Kemudian dari Uni Eropa ada pidato European Central Bank, The Guindos. Kemudian dari Amerika Serikat ada pidato Fed Waller. Dari Australia ada PMI manufaktur bulan April. Malaysia ada indeks harga konsumen bulanan dan tahunan bulan Maret. Kemudian pemirsa, dari agenda emiten, dari saham tower ada pemberitahuan RUPS, Hill, pemberitahuan RUPS, kemudian BBRI ada tanggal pembayaran dividen tunai, BMRI tanggal pembayaran dividen tunai, dan JPFA DPS dividen tunai. Dan pemirsa, dari Bursa Asia kita pantau informasinya. Nikkei ini terpantau menguat 1,7%, STI menguat 0,79%, Kospi menguat 1,18% dan Hang Seng menguat 2,4%. Dan pemirsa, untuk membahas mengenai isu capital market hari ini sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Mas Leonardo Liuwardi, Equity Research Analyst NH Korindo Sekuritas Indonesia. Selamat pagi Mas Leo.
Ya, selamat pagi. Baik, Mas Leo, ini kalau kita lihat IHSG menguat paling kuat di Asia begitu ya, ditutup kemarin 1,4% penguatannya. Ini sebetulnya apa sentimen utamanya? Apakah karena penguatan sektoral di saham-saham energi? Karena di tengah tarif Trump dan juga gejolaknya dengan China ini, apakah menunjukkan IHSG sudah mulai bottoming nih, Mas Leo? Oke, kalau kita bahas dari sisi teknikal terlebih dahulu, memang kalau kita lihat memang kita ini sangat sekali volatil ya marketnya. Terlebih area 6.400 itu menurut saya adalah area support dan resisten yang sebenarnya cukup kritikal. Dimana kalau kita lihat sebenarnya IHSG itu ada channel di sana seperti itu, dan itu baru berhasil break dari downtrend channelnya itu di 6.400. Jika bertahan di 6.400 maka selanjutnya menguji area 6.540 hingga 6.600 seperti itu. Nah, tapi kita sekarang kita lihat dari sisi komposisi moversnya, di mana kalau kita lihat kemarin saya sepakat dan setuju terkait dengan katalis yang ditunjukkan di market ya, di mana kalau kita lihat pengesahan kemarin terkait dengan tarif royalti batubara untuk jenis pertambangan IUPK itu memang mendorong beberapa saham batubara itu ditutup cukup menguat ya. Kemudian kita juga kalau kita bisa lihat itu kemarin untuk top movers IHSG itu kontributor terbesar salah satu itu ada di Aman Mineral ya, dimana kalau kita lihat menyumbang 14 poin kenaikannya, dan kalau kita lihat memang Aman ini adalah proksi dari tembaga dan emas seperti itu. Mengingat kalau kita lihat itu saya rasa Antam dan Merdeka Copper Gold saya rasa sudah mulai overbought seperti itu, dan saya rasa memang sektor energi itu kemarin mendominasi ya, energi baik itu batu bara dan kemudian pertambangan mineral logam seperti itu, Mbak. Baik, sektor energi dan juga barang baku yang menjadi katalis positif untuk penutupan IHSG kemarin. Kalau kita lihat, Mas Leo, ini penutupan IHSG kemarin di 6.500-an, ini sudah mulai kita bisa optimis untuk ke arah uptrend atau seperti apa nih, Mas Leo? Oke. Jujur saja, kalau saya memang di posisi saya itu lebih cenderung moderat ya, dimana kalau saya lihat bahwa kita tidak tahu apakah nanti kondisi situasi global ya terkait dengan perang tarif yang diluncurkan oleh Trump ini memang membuat market itu berada dalam era yang volatility, uncertainty, dan ambiguity. Saya rasa seperti itu. Jadi memang, tapi kalau kita lihat secara teknikal memang saat ini dunia juga sedang bingung. Nampaknya komoditas yang menjadi highlight utama kan yang terus mendapatkan inflow itu adalah emas ya, karena kita sudah bingung sebenarnya seperti itu. Ketika kebingungan melanda pasti emas itu akan menjadi safe haven seperti itu. Namun kalau kita lihat dari IHSG, saya rasa memang sebenarnya memang kalau IHSG secara valuasi saya bilang memang masih atraktif ya, secara baik itu PE ratio itu mungkin saya rasa masih di bawah 14 kali seperti itu, dan ini sebenarnya masih cukup atraktif. Namun kalau kita lihat teknikal memang hari ini penentuannya ya, apakah bisa berhasil melewati MA50 di 6.540 hingga menguji ke 6.700 seperti itu. Baik, tapi berarti dalam jangka waktu terdekat ini tadi Anda katakan emas masih jadi safe haven. Boleh dikatakan sektor barang baku mungkin akan menjadi penopang IHSG dalam waktu-waktu terdekat ini, Mas Leo? Oke, saya rasa bisa, tapi untuk Antam dan MDKA mungkin kita menunggu kinerja Q1. Apakah tapi kalau saya bilang ini lebih ke Antam sih. Apakah kinerja Antam di Q1 akan cemerlang? Seperti jika mungkin akan cemerlang, mungkin ada re-rating, mungkin akan bisa menjustifikasi kenaikan Antam itu sendiri. Kalau kita berbicara dari sektor emas. Tapi kalau menurut saya untuk pribadi saat ini memang kalau kita bicara IHSG kita tidak bisa lepas dari 4 perbankan besar di kategori buku KBMI 4, baik itu BCA, BRI, Mandiri, dan BNI. Seperti itu, saya rasa memang movers IHSG utamanya harus melihat inflow ke arah sana. Seperti itu, Mbak. Baik, menarik. Tapi tadi sebelum kita bahas terkait dengan perbankan, saya ingin menyoroti terkait dengan revisi tarif batubara dan nikel terlebih dahulu nih, Mas Leo. Terkait dengan batubara, kemarin ada penguatan signifikan dari saham Indi, kemudian Bumi, dan juga AADI. Ini adalah saham-saham yang kemudian kita ketahui bersama sudah punya IUPK, tapi juga tentunya ada sejumlah saham batubara yang nggak punya IUPK gitu ya, tidak terdampak dengan
apa ya, manfaat atau benefit dari perubahan tarif ini, Anda melihat sentimennya akan seperti apa nih dalam waktu terdekat ini? Oke, saya rasa memang sentimen UPK ini menjadi katalis untuk jangka pendek sekali ya, seperti itu ya, untuk penurunan royalti. Kenapa? Karena ekspektasinya untuk Indi, Bumi, dan Adi dengan adanya peluncuran tarif royalti yang lebih rendah, itu diharapkan akan meningkatkan margin profitabilitas yang lebih baik seperti itu. Nah, oleh karena itu kita juga butuh realisasinya. Mungkin baru bisa tercermin itu mungkin saya rasa mungkin belum dalam 1-2 kuartal ini, mungkin untuk beberapa kuartal ke depan seperti itu. Nah, ini masih menjadi sentimen jangka pendek, dan jangan lupa bahwa harga batu bara saat ini kan memang sudah mulai stabil, bahkan cenderung sempat berada di bawah 100 US dollar per ton seperti itu. Nah, ini juga menjadi concern ya, di mana yang seperti kita ketahui bahwa kita juga perlu mencari saham-saham batubara, itu kita mesti melihat cash cost production-nya dan lain sebagainya. Seperti itu pandangan saya. Baik, saham-saham Indi, kemudian tadi penguatan Bumi dan Adi ini masih dinilai merupakan sentimen jangka pendek, tapi bisa menjadi pilihan untuk kemudian entry saat-saat ini, untuk langsung entry banyak atau mulai koleksi dulu, atau seperti apa nih untuk saham-saham Indi, Bumi, kemudian tadi ada Adi? Oke, kalau saya rasa itu kita bicara sentimen general ya, tapi kita mungkin bisa melihat katalis-katalis lainnya ya, seperti mungkin valuasi. Oke, kalau untuk secara singkat saja, memang misalnya Indi itu saat ini mereka juga sedang sebentar lagi ya, kalau tidak salah itu mereka punya satu pertambangan emas ya, di mana itu namanya kalau nggak salah Awak Emas ya, kalau salah. Itu mulai running sebentar lagi. Nah, itu juga bisa menjadi proxy mungkin dalam beberapa kuartal ke depan ya. Kemudian juga Bumi, di mana Bumi itu sebenarnya sentimen yang menarik selain dengan adanya penurunan tarif royalti akibat jenis pertambangan IUPK, itu adalah sentimen mengenai kuasi reorganisasi, di mana Bumi akhirnya ke depannya akan mulai bisa kembali untuk membagikan dividen. Dan selain itu juga ada dari ADI, di mana kalau saya rasa ADI ini merupakan batu bara ya, valuasinya itu tidak cenderung jauh ya pasca spin off ya, masih memiliki upside yang atraktif kalau kita bandingin dengan peers-nya yang lain. Saya rasa ADI untuk valuasi saat ini masih cukup reasonable, masih cukup wajar seperti itu. Baik, ketiga saham ini kemudian direkomendasikan untuk value investing atau trading jangka pendek nih, Mas Leo? Oke, mungkin kalau Indi dan Bumi itu lebih cenderung trading ya, dimana kalau mungkin untuk ADI itu mungkin saya rasa jika ada kesempatan untuk buy on weakness ya, seperti itu. Untuk ADI mungkin di area kembali menguji area neckline mungkin sekitar 7.000, itu boleh coba akumulasi ya. Apalagi kalau mungkin dapat di area 6.000 gitu ya. Sebenarnya ADI menurut saya masih cukup interesting ya untuk buy on hold dalam beberapa periode ke depan seperti itu. Kalau untuk Bumi dan Indi saya rasa lebih ke untuk trading jangka pendek seperti itu. Baik, itu tadi ya pilihan-pilihan saham dari sektor energi yang bisa menjadi rekomendasi bagaimana kemudian untuk melakukan investasi jangka panjang ataupun trading jangka pendek, dan sentimen-sentimen lainnya masih akan kita bahas usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Market Pass.